Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 10 tahun yang lalu, waktu aku kecil, aku pernah datang ke Taman Akuarium Air Tawar atau TMII sama keluarga aku. Begitu masuk, aku langsung disambut dengan ikan yang ukurannya gede banget. Aku ngeliat ada redtail catfish, alligator gar, dan arapaima yang besarnya hampir segede aku. Di situ aku langsung kagum banget dengan ikan predator yang bisa tumbuh besar sampai ukuran raksasa seperti mereka ini. Aku terkesima melihat ikan-ikan berukuran kolosal tersebut berenang tenang di dalam megatank yang sangat besar. Akhirnya aku semakin ingin tahu soal ikan predator dan pastinya mencari tahu ikan lain yang bisa tumbuh hingga ukuran mega. Sampai akhirnya ketika aku besar, aku berkenalan dengan 2 ekor ikan predator yang cantik, predikat galak, dan bisa tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Mereka adalah Bumblebee Grouper dan juga Toman atau Channa Micropeltes. Kira-kira dari 2 ekor ikan ini, mana yang bisa tumbuh hingga ukuran raksasa dan mendapat predikat Fishzilla dari aku? Bumblebee Grouper. Seminggu lalu, vlogger sekaligus pecinta ikan predator favorit kita, Jamvlog, mengupload video dengan judul yang sangat menarik perhatianku. Ada mau ngebarter 1 buah mobil Avanza dengan Bumblebee Grouper berukuran monster. Pada video tersebut, Jamvlog berkunjung ke rumah Dodi Speed dari Yogyakarta. Beliau adalah salah satu keepers ikan predator dengan koleksi ikan yang banyak banget. Yogyakarta sendiri punya kultur besar dalam dunia ikan predator, karena banyak banget breeder yang berasal dari kota pelajar ini. Kesannya emang orang-orang Jogja selalu berhasil ngulik, sekaligus mencari cara untuk ngebreed dan memelihara semua ikan predator dengan baik sampai mendapat level kualitas yang maksimal. Bumblebee Grouper bernama Bagong, perawatan Mas Dedi emang ukurannya gede banget. Ikan ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Mas Dedi selama 4,5 tahun dari ukuran yang mini banget, yaitu 9-10 cm. Saat ini, si ikan yang biasa disebut sebagai kerapu emas tersebut udah tumbuh hingga ukuran yang ditaksir sepanjang 75-80 cm. Padahal Bumblebee Grouper terkenal sebagai ikan yang punya level hard untuk dipelihara. Makanya fakta bahwa ikan ini bisa tumbuh sampai ukuran segini di dalam tank adalah sebuah pencapaian yang sangat impresif, sekaligus menunjukkan level Mas Dedi Speed sebagai keepers tingkat dewa. Ikan kerapu emas yang punya penyebaran populasi sangat luas. Mereka eksis di daerah Indo-Pasifik, mulai dari lepas Laut Merah sampai ke Hawaii dan Mikronesia. Tapi lucunya, walau habitat aslinya adalah air laut, tapi ada banyak banget bumblebee yang berhasil dipelihara pakai air tawar. Caranya adalah ikan yang masih ukuran baby udah dibiasakan dengan air tawar yang diberikan sedikit garam. Lama-lama kemampuan adaptasi mereka terhadap air dengan kadar garam yang rendah semakin baik. Jadinya sampai gede mereka dipelihara di air payau atau brekis. Begitu juga dengan Bagong. Dia dirawat di dalam tank berisi air brekis. Mas Dedi cerita kalau sayangnya dia ke si Bagong udah kayak anak sendiri guys. Karena mungkin sama seperti kamu pacaran, waktu 4,5 tahun pasti banyak banget ceritanya. Ceritanya menarik adalah si Bagong sempat dioperasi loh. Kenapa tuh ya? Jadi, Bagong nggak sengaja pernah makan bagian bawah saringan filter. Hal itu bikin Mas Dedi kalang kabut banget sampai akhirnya Bagong dibawa ke dokter hewan di UGM. Proses operasinya hampir sama kayak kita-kita loh. Kayak si Bagong harus dibius dulu sebelum saringan filternya diambil oleh para dokter. Akhirnya operasi berjalan sukses dan Bagong bisa kembali sehat. Rasa cinta yang mendalam membuat Mas Dedi gak gentar dimingi oleh orang-orang yang pengen memelihara si Bagong. Walau udah ditawar sama 1 buah mobil Avanza, Mas Dedi tetap cuek dan gak tergiur guys. Emang kalau udah sayang sih apapun juga bakal ditolak. Kamu kayak gitu juga nggak? Hehehe. Temperamen ikan ini bisa dibilang gak terlalu senggol bacok seperti kebanyakan kerapu. Bumblebee juga adalah ambush predator yang mencari makan dengan cara diam-diam menghanyutkan. Mereka bukan kayak ikan hiu yang main caplok sana-sini dan berburu dengan agresif. Kerapu lebih milih untuk mengintai mangsanya dengan sabar sebelum menyantapnya.
Terlebih ikan ini punya mulut yang besar, jadi mereka selalu mudah dalam melahap mangsanya. Kalau Bagong seringnya sih dikasih lele sama Mas Dedi, dan benar saja dia bergerak kalem dalam mengejar mangsanya. Tapi sekali dia buka mulut, kecipak airnya bisa tumpah dan bikin lantai jadi basah. Tapi ada satu hal mencengangkan lagi tentang Bumblebee Grouper. Bagong saat ini ukurannya 75-80 cm ya. Nah, ternyata itu adalah ukuran remaja. Karena di alam liar mereka bisa tumbuh sampai 270 cm. Makanya kalau kamu pernah ke SeaWorld, kamu pasti ngeliat ada kerapu yang gedenya hampir 2 kali gede badan kita kan? Harga ikan ini sendiri cukup mahal, yaitu sekitar 1 juta rupiah di ukuran baby. Apakah dengan ukurannya dan mentalnya, Bumblebee Grouper bisa kita kategorikan sebagai Fishzilla? Eits, kita kenalan dulu sama lawannya. Siapa ya? Yang pasti ikan ini adalah mimpi buruk bagi semua ikan predator karena kelakuannya yang sangat antagonis. Channa micropeltes. Di sebuah sungai yang tenang ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan untuk dijual. Daerah Kalimantan masih punya aliran sungai yang asri dengan biota yang sangat beragam dan melimpah. Sungai ini adalah mata pencaharian bagi banyak sekali warga sekitar yang menggantungkan nasib sebagai nelayan. Begitu juga dengan bapak yang satu ini. Ia masuk sampai ke hulu sungai dan hendak mengambil perangkap yang telah ia taruh di dalam air. Dengan kalem ia berusaha untuk mengambil perangkap ikannya. Lalu ia merasa ada rasa gigitan di bawah kakinya. Setelah naik dan mengambil perangkapnya, ia tersadar bahwa kakinya telah tergigit oleh salah satu apex predator yang paling ditakuti di sana, yaitu ikan toman atau Channa micropeltes. Ikan sangar ini juga dikenal dengan nama giant snakehead karena ukurannya yang bisa gede banget. Cerita rakyat tentang ikan ini emang gak ada habisnya. Banyak banget cerita yang menyebutkan ikan ini bisa menyerang bebek, ayam, sampai manusia. Malah, acara televisi yang fokus terhadap ikan-ikan ganas, River Monster, juga pernah menjadikan toman sebagai topik acaranya. Di episode itu, Jeremy Wade masuk ke pedalaman Asia Tenggara untuk menyelidiki kebenaran soal sangarnya ikan ini sekaligus merasakan perlawanannya di ujung tali pancing. Dan benar saja, ada seorang warga yang pernah dianiaya oleh gabus raksasa ini sampai meninggalkan luka yang cukup membekas di kakinya. YouTuber Boss Boss Q menjadi salah satu yang sering mengabadikan toman peliharaannya sebagai konten. Gaya magnet ikan ganas ini emang sangat kuat karena tiap kali konten tentang toman diupload, viewersnya selalu banyak. Toman punya Boss Boss Q yang dikasih nama Barbar ini kelakuannya cocok sama namanya. Walau dipelihara di dalam tank, insting predator ikan ini sama sekali nggak hilang. Dia tetap bakal ngikutin tangan dan mencoba melahapnya. Walau sayang sekali, usahanya ya nggak berhasil karena terhalang kaca tank. Kalau misal kita kena gigit, mungkin akibatnya bisa fatal banget. Karena toman punya mulut dan kepala yang besar. Itu membuat kekuatan gigitannya juga sakit banget. Jangan sampai kamu kena ulti si toman ini ya. Ancamannya jari kamu bisa terluka parah. Satu lagi, toman kolosal punyanya YouTuber tanah air adalah milik Imam Nur. Ya, Imam Nur adalah pecinta ikan predator yang namanya aku sebut di video sebelumnya tentang breeding Channa Maru. Toman miliknya berukuran 82 cm yang mana itu hampir mendekati ukuran maksimal si toman di alam liar. Mutasi warna toman dewasa emang indah banget. Mereka bisa berwarna abu-abu kebiruan, hijau, dan ungu. Kalau punya Mas Imam ini warnanya hijau ya. Kelakuannya juga ganas banget. Seperti yang kita ketahui, toman adalah apex predator di mana mereka berada di level tertinggi pemangsa di alamnya. Mereka nggak cuma lawan serius yang bisa mengancam eksistensinya. Mereka cuma kalah sama jaring nelayan. Insting seekor apex predator udah pasti galak. Mereka gak ragu untuk menyerang apapun jika mereka merasa terancam. Nasib apes dialami oleh Imam yang kakinya digigit sama toman dan akibatnya Mas Imam ini mesti menerima 6 jahitan di kakinya. Waduh, gawat banget ya. Awalnya Mas Imam mau nengokin sepasang toman miliknya yang ia taruh di kolam rumahnya. Niatnya dia mau bersihin si jantan dari hama penyakit seperti jamur dan kutu. Tapi apa daya, niat baiknya dibalas dengan serangan oleh si toman.
kaki Mas Imam disikat sampai menyebabkan luka yang lumayan parah. Alhasil Mas Imam mesti ke dokter dan menerima 6 jahitan di kakinya. Tapi kecintaan Imam Nur terhadap giant snakehead sama sekali nggak pudar walau pernah menjadi korban perilaku antagonisnya. Dia tetap terus memelihara toman dan kelihatan sedih banget dari tomannya yang mati. Ya, toman jantan yang pernah ngegigit kakinya ditemukan mati karena lompat dari kolam. Di video tersebut, wajah Mas Imam terlihat sangat terpukul walau dia pernah dibikin luka sama itu ikan. Itu menunjukkan kalau sekalinya kita sayang kepada sesuatu, nggak peduli kita terluka atau gimana, ketika kehilangan, ya rasanya pasti akan sedih banget. Hal itu terlihat banget di raut wajah Mas Imam ketika menjelaskan kronologi kematian toman jantan miliknya di sebuah video yang ia unggah. Aku juga kebawa sedih karena tahu banget rasanya kalau ikan kesayangan yang udah kamu rawat dengan sepenuh hati akhirnya mesti menghadapi ilahi. Ikan toman adalah ikan yang galak yang mendiami sungai-sungai di Asia Tenggara, mulai dari Thailand sampai Indonesia. Jenis lain juga ditemukan di India. Ikan ini punya ciri yang hampir sama dengan warna yang mirip juga. Toman dari India bernama Channa diplograma. Kayaknya juga udah mulai dilirik oleh para pecinta Channa untuk memeliharanya. Toman sendiri pernah jadi musuh masyarakat di Amerika Serikat karena mereka meneror sungai-sungai di sana dan akibatnya pemerintah setempat menghabiskan dana jutaan dolar demi membasmi ikan ini. Karena mereka adalah spesies yang sangat invasif. Jadi bahaya banget kalau melepas ikan ini di tempat yang bukan habitatnya. Mereka bisa tumbuh sampai 1,5 meter. Bayangkan seekor ikan dengan tubuh berbentuk memanjang yang dirancang untuk bergerak cepat di dalam air, giginya tajam, dan insting yang galak. Ikan ini memang terlahir untuk membunuh dan menguasai. Jadi bakalan gawat banget kalau ikan ini bisa lepas ke habitat baru yang bukan rumah asalnya. Karena udah pasti mereka nggak akan punya musuh. Akibat buruknya, ekosistem setempat bisa rusak. Ikan-ikan kecil bisa musnah dan sungainya bisa dipenuhi hanya si toman sendiri. Harga ikan toman cukup terjangkau karena ukuran babynya dihargai setara satu burger favoritmu di restoran berwarna merah kuning. Tapi kalau yang udah monster ya bisa mahal banget sih tergantung dari kualitasnya. Kesimpulan, kedua ikan ini punya alam yang berbeda. Ibaratnya si grouper adalah Conor McGregor dari Irlandia dan toman adalah Khabib Nurmagomedov asal Rusia. Dua-duanya adalah petarung tangguh yang sama-sama punya kekuatan dan ciri khas dalam menyerang mangsanya. Bumblebee adalah pemangsa yang dingin dan sering berburu senyap. Mereka akan menunggu mangsanya lengah dan akhirnya menyantapnya. Toman adalah pemangsa barbar yang gak ragu untuk mengejar hingga mencapik mangsanya dengan sadis. Gaya bertarung kedua ikan ini sangatlah berbeda, seperti kedua UFC di atas, namun sama-sama memiliki serangan yang mematikan. Jadi siapakah ikan yang bisa kita masukkan dalam kategori Fishzilla? Well, karena kedua ikan ini adalah predator ngeri dengan gaya yang berbeda dan alam yang berbeda-beda, aku sepakat untuk memberikan predikat ini untuk mereka berdua. Selain ukurannya yang sama-sama jumbo, mereka juga punya keganasan yang sama, insting predator yang sama, dan juga kecantikan yang sama pula. Mereka sama-sama memiliki warna yang eye-catching dan bakalan menjadi daya tarik lebih untuk para pecinta ikan predator. Kalau menurut kamu, mana yang lebih gila? Grouper, si Bumblebee Grouper, atau toman, si Channa Micropeltes? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.